Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga ketika teman-teman menonton video ini, teman-teman selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan juga tetap semangat meskipun kita masih harus belajar dari rumah. Kembali lagi bersama Ibu Sela yang akan bersama-sama belajar pada mata pelajaran PPKN untuk kelas 10 IPA dan kelas 10 IPS. Minggu lalu kita sudah membahas materi mengenai bagaimana Indonesia itu mengklasifikasikan dan mengkelompokkan kementerian negara yang ada di Indonesia. Nah, kita juga jadi tahu bahwa di Indonesia kementerian itu diklasifikasikan berdasarkan 4 kelompok. Nah, untuk materi minggu lalu kalau teman-teman masih belum paham, kalian bisa klik video atau klik notification yang ada di atas ini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah memahami, nah hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu topik terakhir dalam bab 1, yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, pada materi ini kita akan belajar bagaimana nilai-nilai Pancasila ini menjadi pedoman dan menjadi pandangan bagi para pemerintah untuk menyelenggarakan kekuasaan atau menyelenggarakan segala jenis program-program yang pemerintah miliki dan juga menjalankan tugasnya sebagai pejabat negara. Nah, perlu kita ketahui bahwa Pancasila sebagai falsafah negara, sebagai ideologi, sebagai dasar negara, kalau kita kaitkan dengan bagaimana ia menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, kita bisa melihat Pancasila ke dalam 3 dimensi berikut. Dimensi yang pertama adalah dimensi spiritual. Nah, dimensi yang kedua selanjutnya adalah dimensi kultural. Nah, dimensi yang ketiga adalah dimensi institusional. Kita akan kupas bersama satu persatu apa yang dimaksud dengan dimensi spiritual, dimensi kultural, dan yang terakhir adalah dimensi institusional. Dalam dimensi spiritual, Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan. Nah, dari kata spiritual kita sudah tahu bahwa ia kaitannya dengan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Pancasila mengandung nilai tersebut merupakan sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Jadi, nilai spiritual dan dimensi spiritual ini menjadi landasan dasarnya. Nah, salah satu contohnya misalkan dalam dimensi spiritual kita mengetahui keikutsertaan dan kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa dalam upaya yang menjadikan bangsa Indonesia bisa menjadi negara yang merdeka, bebas dari penjajahan dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk nyata bagaimana Pancasila itu mengandung dimensi spiritual. Nah, selanjutnya ada yang namanya dimensi kultural. Dalam dimensi kultural, Pancasila merupakan landasan falsafah negara. Nah, cara berpikir negara ya, kemudian pandangan hidup bernegara, dan ia merupakan dasar negara. Nah, ketiga hal ini memiliki makna bahwa Pancasila inilah yang kemudian menjadikan tolak ukur nilai-nilai baik bagi para pejabat negara untuk menjalankan perannya sebagai penyelenggara kekuasaan dan sebagai pengelola kekuasaan negara. Nah, yang terakhir ada yang namanya dimensi institusional. Dalam dimensi institusional, Pancasila mengandung makna bahwa ia merupakan atau harus sebagai landasan utama. Nah, jadi Pancasila itu merupakan landasan utama untuk apa? Untuk mencapai cita-cita, tujuan bernegara, dan sebagai penyelenggara pemerintahan. Nah, dimensi institusional ini yang kemudian kita akan kupas bersama pada hari ini bagaimana dimensi institusional ini menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oke, dari lambang yang teman-teman bisa lihat di sini, semua pasti harusnya sudah paham bahwa Pancasila itu punya 5 sila. Nah, ini tidak boleh ada yang tidak hafal dengan sila Pancasila tersebut. Hari ini kita kupas bersama bagaimana kelima sila tersebut memiliki nilai-nilai yang kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan. Sila ketuhanan yang Maha Esa
itu adalah sila yang memiliki setidaknya ada 5 nilai yang harus dijalankan oleh setiap pejabat negara yang memangku kepentingan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Yang pertama, pejabat negara atau pemerintah harus memiliki pengakuan adanya causa prima atau sebab yang pertama, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Harus mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kaitannya dengan ketuhanan Yang Maha Esa, setiap penyelenggara negara juga harus menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Artinya gubernur, presiden, kepala daerah, bupati, bahkan RT, RW, dan lain sebagainya, ia harus menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya. Yang ketiga, tidak memaksa warga negara untuk beragama. Nah, tidak memaksa warga negara untuk menganut agama tertentu, tetapi diwajibkan untuk memeluk agama sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang keempat, negara wajib menjamin berkembang dan tumbuh suburnya kehidupan beragama, toleransi antar umat dalam beragama. Jadi dalam kaitannya dengan hal ini, negara harus menjamin bagaimana kehidupan beragama di Indonesia itu bisa berjalan dengan rukun dan damai. Yang terakhir, negara wajib memfasilitasi bagi tumbuh kembangnya agama dan iman warga negara dan menjadi mediator ketika terjadi konflik antar negara. Nah, ralat ketika terjadi konflik antar agama. Nah, jadi negara itu harus memfasilitasi bagaimana setiap agama itu mampu berkembang dan menjadi salah satu media bagi bangsa Indonesia, bagi warga negaranya untuk semakin dekat dengan Tuhannya. Misalkan kaitannya dengan adanya kegiatan-kegiatan keagamaan dan lain sebagainya. Dan negara wajib hadir sebagai mediator apabila terjadi konflik antar agama tertentu. Nah, ini adalah kaitannya dengan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, bagaimana dengan kaitannya dengan kemanusiaan yang adil dan beradab? Dalam sila ini setidaknya ada 3 nilai yang menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahannya. Yang pertama, ia wajib menempatkan manusia. Pemerintah wajib menempatkan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk Tuhan, karena manusia mempunyai sifat universal. Nah, artinya setiap pejabat negara tuh harus menganggap manusia itu setara dan sama gitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan harus menganggap manusia itu sesuai dengan hakikatnya yang punya hak untuk hidup aman, nyaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya, negara juga harus menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Hal ini juga bersifat universal. Artinya, negara wajib menjamin adanya kebebasan atau kemerdekaan dalam berpendapat, menyampaikan pikiran, kemerdekaan dalam menyampaikan ide, gagasan, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, negara juga harus mewujudkan keadilan dan peradaban yang tidak lemah. Nah, artinya dalam proses penyelenggara negara, ia mengelola kekuasaan. Nah, kekuasaan itu harus dapat mewujudkan adanya keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia maupun bagi warga negara yang di bawah kekuasaannya. Gitu. Misalkan contohnya Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, maka ia harus mewujudkan keadilan bagi seluruh warga DKI Jakarta. Nah, itu adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, selanjutnya kita masuk ke sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama, setiap pejabat negara harus punya rasa nasionalisme, yaitu cinta terhadap tanah airnya. Nah, ini kaitannya juga yang kedua, yaitu dia harus cinta bangsa dan tanah air. Yang paling utama, makanya kenapa pejabat negara itu harus menjalankan perannya dengan rasa sungguh-sungguh, tujuannya untuk bagaimana ia memberikan pengelolaan kekuasaan yang baik bagi warga negara. Harus punya rasa nasionalisme. Kemudian yang ketiga, pejabat negara wajib menggalang persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, ia tidak boleh menjadi sumber konflik. Gitu, ia tidak boleh menjadi sumber yang memecah belah persatuan dan kesatuan itu. Yang keempat, menghilangkan penonjolan kekuatan atau kekuasaan, keturunan, dan perbedaan warna kulit. Nah, ketika sudah menjadi pejabat negara, nah entitas atau identitas dalam dirinya tuh harus hilang. Gitu, tidak boleh ada yang namanya menonjolkan rasnya, warna kulit, sukunya, dan lain sebagainya. Nah, ia harus mencerminkan dirinya sebagai cerminan dari seluruh warga negara Indonesia.
gitu. Yang kelima, sebagai pejabat negara, ia harus menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. Dialah orang pertama yang harus memiliki rasa empati terlebih dahulu terhadap warganya. Jadi misalkan bupati di suatu daerah A, maka ia adalah orang pertama yang mengetahui keadaan nasib bagi warga di daerah tersebut. Gitu. Itu adalah kaitan nilai-nilai dalam persatuan Indonesia. Nah, di sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ini setidaknya ada 3 nilai yang harus menjadi pedoman penyelenggara negara. Yang pertama, demokrasi. Ia harus memberikan hak kepada semua warga di daerahnya untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Misalkan dalam pemilu, dalam menyatakan pendapat, dalam kegiatan gotong royong, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya permusyawaratan, yaitu setiap pejabat negara harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil merupakan keputusan yang diambil secara bersama dan merupakan hasil dari mufakat itu. Yang terakhir, dalam melakukan putusan diperlukan kejujuran bersama. Nah, ini adalah 3 nilai dalam sila keempat. Nah, di sila yang terakhir, yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang pertama, pejabat negara wajib memastikan adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat dalam arti dinamis dan berkelanjutan. Artinya dia wajib menjamin bagaimana dalam kondisi krisis, dalam kondisi yang stabil, warganya tetap terjamin kemakmurannya. Selanjutnya, yaitu seluruh kekayaan alam dan sebagiannya dipergunakan bagi kebahagiaan bersama menurut potensi masing-masing. Jadi pejabat negara harus bisa mengetahui apa saja potensi di daerahnya dan kemudian mengelola potensi tersebut supaya bisa menjadi salah satu sumber ekonomi bagi warga negaranya. Yang terakhir adalah melindungi yang lemah agar kelompok warga masyarakat dapat bekerja sesuai dengan aturan. Nah, kita tahu ya dalam suatu kelompok masyarakat, kalau apalagi konteksnya yang besar seperti Indonesia, warga negaranya banyak, 2 juta penduduk lebih. Nah, pejabat negara nih harus mampu melindungi yang lemah, melindungi warga negaranya yang baik tidak mampu secara ekonomi, tidak mampu secara sosial, dan lain sebagainya. Ia harus menjadi salah satu tonggak atau tolak ukur orang pertama yang wajib melindungi warganya supaya dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga supaya yang tadi ini bisa memperoleh kehidupan yang makmur. Nah, itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila. Nah, bagaimana kalau kita kontekstualkan dengan keadaan saat ini ya, teman-teman? Indonesia tuh udah dapat silver play button dalam kaitannya, kita udah lebih dari 100 kasus terinfeksi corona di Indonesia. Nah, bagaimana nih pemerintah menjadikan Pancasila itu, nilai-nilai Pancasila dalam kaitannya dengan kasus yang sekarang? Kalau dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka negara wajib memberikan bagaimana peraturan supaya warga negara Indonesia bisa tetap beribadah. Nah, langkahnya bisa dengan menyampaikan aturan mengenai sholat berjamaah di masjid, penyelenggaraan ibadah di gereja, dan lain sebagainya. Nah, itu harus negara tuh harus hadir untuk menjamin tetap adanya kehidupan beragama di Indonesia. Yang kedua, kalau kita kaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka negara harus memberikan pelayanan setinggi-tingginya, penghormatan setinggi-tingginya, misalkan kepada tenaga kesehatan maupun kepada masyarakat yang terinfeksi. Gitu. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Nah, bagaimana? Nah, ini teman-teman, kaitannya dengan ini kalian bisa peroleh satu persatu. Nah, kalian bisa tuangkan pendapat kalian jika seandainya menjadi pejabat negara dalam kondisi pandemi seperti ini, bagaimana nilai-nilai sila Pancasila itu menjadi pedoman kalian dalam mengatasi krisis yang sedang dihadapi di Indonesia. Tugas ini bisa kalian kerjakan di aplikasi Moodle. Silahkan bisa lihat petunjuk dan bagaimana mengerjakan tugasnya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga teman-teman tetap semangat dan tetap sehat. Semoga kita bisa segera bertemu di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.